wa kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu yang diyakini. Beribadahlah kepadamu sampai ajal menjemputmu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, kesempatan kepada kita sekalian untuk bisa bertemu dengan bulan yang suci ini, untuk bisa bersama-sama beribadah di dalam bulan suci Ramadan ini yang sekarang kita sudah berada di penghujung Ramadan. Sehingga kita bisa menunaikan ibadah siam, kita bisa menunaikan ibadah qiyamnya, dan ibadah-ibadah yang lain tatawwu di bulan suci Ramadan ini. Kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah-ibadah yang telah kita laksanakan di bulan suci ini diterima dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya diizinkan menutup Ramadan dengan menggapai keridhaan, ampunan, dan melepaskan diri kita dari api neraka. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan umat-umat beliau hingga akhir zaman. Sebagaimana kita ketahui bahwa kehidupan yang kita jalani ini akan berakhir. Sebagaimana pula umur manusia akan berakhir, demikian halnya juga Ramadan, ia akan berakhir. Tidak terasa, baru kemarin rasanya kita menjemput bulan suci Ramadan. Namun kini tidak berapa lama lagi kita akan berpisah dengan bulan suci Ramadan. Mungkin boleh jadi kalau misalnya Ramadan tahun ini 29 hari, maka tadi malam adalah merupakan hari terakhir buat kita. Kalaupun 30 hari, maka besok adalah hari terakhir kita bersama-sama dengan bulan suci Ramadan. Dan ia akan pergi lagi. Namun tahun depan dia pasti akan kembali lagi. Akan tetapi belum tentu tahun depan kita bisa bertemu dengan bulan yang suci ini. Meskipun ia akan kembali lagi. Karena kematian setiap saat akan datang memutus semua hubungan. Termasuk memutus hubungan kita dengan Ramadan tahun depan. Apalagi dalam kondisi situasi seperti saat sekarang ini. Wabah yang belum juga kunjung usai. Maka boleh jadi kita
tidak bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Dan berarti ini adalah merupakan Ramadan terakhir buat kita. Kita akan mengucapkan salam perpisahan kita dengan bulan suci Ramadan. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat, yakni al-maut." Kata Rasulullah, banyak-banyaklah mengingat pemutus kenikmatan. Banyak-banyaklah mengingat kematian. Umur manusia di dunia ini tidak ada nilainya. Umur manusia tidak akan bernilai tanpa amal. Jadi yang dinilai Allah adalah amalnya, bukan umurnya. Seseorang menjadi mulia atau seseorang menjadi hina bukan karena umurnya, tapi karena amal yang menghiasi umurnya. Nabi memandang bahwa orang yang paling baik adalah panjang umurnya dan baik amalnya. Sebaliknya orang yang paling buruk adalah panjang umurnya dan buruk amalnya. Jemaah sekalian rahimakumullah. Dunia yang kita singgahi ini seperti juga dengan Ramadan. Ia akan meninggalkan di belakangnya dua golongan, yaitu orang yang ahli dalam ibadah, taat dalam beribadah, dan ahli dalam maksiat. Maka siapa yang menanam kebaikan, ia akan menuai kebaikan itu sendiri. Dan siapa yang menanam keburukan, ia pun akan menuai keburukan itu. Orang yang menanam padi itu pasti tumbuh rumput. Tetapi orang yang menanam rumput tidak akan pernah tumbuh padi. Artinya apa? Untuk menanam kebaikan itu pun banyak sekali kendala-kendalanya yang harus kita singkirkan, yang harus kita bersihkan, sehingga amal yang kita lakukan itu menjadi berbuah, menjadi baik dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita beramal yang buruk, menanam yang buruk, yakinlah hanya keburukan yang akan kita dapatkan. Setiap muslim di akhir Ramadan hanya menjadi orang yang tinggi semangat juang kepada kebenarannya. Lebih-lebih di akhir Ramadan ini tinggal beberapa hari lagi. Maka semangat itu harusnya semakin memuncak, menguat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tinggi rasa cinta dan kepeduliannya kepada sesama. Semakin maksimal taqarrub, kedekatan dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tersambung silaturahimnya dengan sesama. Walaupun kita saat sekarang ini mungkin tidak saling mengunjungi, kita hanya bisa bertatap muka lewat video, lewat aplikasi Zoom seperti sekarang ini, lewat suara di HP. Kita tidak bisa langsung berjabat tangan. Tidak kemudian itu memutuskan tali silaturahim kita. Akan tetapi dengan itu justru semakin menguatkan rasa silaturahim kita dengan saudara-saudara kita yang lain. Intinya adalah bagaimana Ramadan yang telah kita tunaikan sampai akhir nanti itu akan menebar kebaikan dan potensi kesalehan diri kita. Dengan itu seseorang akan berhak dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan yang ada pada bulan Ramadan ini seharusnya atau mengharuskan setiap muslim untuk selalu rindu ingin bertemu dengan Ramadan. Dan justru kepergiannya
akan menjadi kesedihan bagi seseorang. Kita merindukan Ramadan dan kita sedih ketika kita berpisah dengan bulan suci Ramadan ini. Mereka, orang-orang yang merindukan Ramadan, senantiasa memohon agar ibadah yang telah ia tunaikan di dalam bulan suci Ramadan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mudah-mudahan dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala pada Ramadan yang akan datang. Akan tetapi jemaah sekalian rahimakumullah, jika Ramadan tahun ini adalah merupakan Ramadan terakhir untuk kita, jika puasa tahun ini adalah puasa terakhir bagi kita, maka marilah kita jaga kebaikan-kebaikan yang telah tercipta, yang telah kita buat di dalam bulan suci Ramadan tersebut. Dengan begitu, kalaupun Ramadan tahun depan kita tidak bertemu lagi dengan Ramadan, paling tidak Ramadan tahun ini mampu mengantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah, mampu membuat kita menjadi husnul khatimah, menjadi akhir dari kehidupan kita yang baik. Jemaah sekalian rahimakumullah, ada beberapa warisan dari bulan suci Ramadan ini yang harus kita tetap jaga. Yang pertama adalah kita hendaknya menjaga spirit keimanan dalam bulan suci Ramadan ini. Ketika Ramadan tiba, kita semakin menguatkan keimanan kita. Maka di luar bulan suci Ramadan, kita menjaga kekuatan iman itu, menjaga semangat keimanan itu di luar bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan dengan penuh dan keseluruh utamaan-utamaan dan telah memberikan spirit yang begitu besar bagi keimanan kita sebagai seorang muslim. Maka atas dasar kekuatan iman inilah yang mampu menahan lapar. Dengan keimanan itu ia mampu menahan dahaganya saat berpuasa. Atas dasar iman pula ia bertahan dalam qiyamul lail setiap malam ia lakukan. Atas dasar keimanan yang ada pada dirinya itulah pula ia mengeluarkan zakat fitrah dari harta di penghujung di bulan suci Ramadan ini. Andai kata Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi seorang muslim, tentu ia tidak akan membiarkan spirit keimanan redup. Dengan spirit tersebut ia akan terus bersungguh-sungguh, ia akan terus bermujahadah untuk menggapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan inilah pula yang dikehendaki dari bulan suci Ramadan, dari puasa yang kita lakukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini yang pertama. Kalau Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir buat kita, maka jaga spirit keimanan itu. Kemudian yang kedua, yang harus kita jaga adalah tradisi ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjaga tradisi ibadah kita. Bulan Ramadan adalah momentum untuk menguatkan tradisi ibadah kita. Bukan hanya menguatkan secara kuantitas, tetapi juga menguatkan secara kualitas. Tradisi ubudiyah tidak hanya menguatkan di siang hari, tetapi juga di malam hari. Intensitas ibadah kita semakin meningkat, dipacu, apalagi ketika menjelang 10 malam terakhir, malam-malam qadar.
Lailatul Qadar, akan semakin meningkatlah ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari, "Taharru Lailatul Qadri fil witri min asril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil dalam 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Jemaah sekalian rahimakumullah, ketika bulan suci Ramadan kita mentradisikan tidak hanya puasa tetapi membaca Al-Quran, kita bisa menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan, kita bisa membaca Al-Quran, meluangkan waktu kita di bulan suci Ramadan. Maka di luar bulan suci Ramadan, kita menjaga tradisi ubudiyah ini. Kalau kita bisa setiap malam tarawih, kalau kita bisa setiap malam melaksanakan qiyamul lail, maka di luar bulan suci Ramadan kita jaga tradisi ubudiyah itu. Kalau bisa kita qiyamul lail, kalau kita bisa tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga ubudiyah kita, tradisi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kalau Ramadan ini, tahun ini adalah merupakan Ramadan terakhir buat kita, maka hendaknya kita merawat benteng-bentengnya. Amalan ibadah yang paling utama di bulan suci Ramadan adalah berpuasa itu sendiri. Ia adalah merupakan benteng bagi setiap muslim dari syahwat, benteng dari api neraka. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Innamas siyamu junnatun." Sesungguhnya puasa itu adalah tameng, perisai. Yastajinnu bihal abdu minan nar huwali wa ana ajzi bihi. Yang dijadikan tempat perlindungan seorang hamba dari neraka. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberinya pahala. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menegaskan kepada kita bahwa puasa adalah perisai. Puasa adalah benteng pertahanan yang kuat bagi seorang muslim dari buruknya pengaruh syahwat, dari buruknya pengaruh kelamin. Nabi SAW bersabda, "Sungguh yang sangat aku takutkan dari kalian adalah syahwat yang keji dari perut dan kemaluan kalian, serta hawa nafsu yang menyesatkan." An Abi Hurairah qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yudkhilun nasal jannah faqala taqwallah wa husnul khuluqi wa su'ila an aksari ma yudkhilun nas an-nar faqala al-fam wal faraj. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga? Maka beliau menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Dua, takwa, bertakwa kepada Allah dan memiliki akhlak yang mulia. Inilah yang banyak memasukkan orang ke dalam surganya. Lalu kemudian beliau ditanya lagi tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Maka beliau menjawab, yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka itu adalah mulut dan kemaluannya. Orang yang tidak menjaga mulutnya dan tidak menjaga kemaluannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka puasa, dengan berpuasa itu menjadi benteng bagi seseorang untuk menjaga hal-hal yang dimaksud tadi. Kemudian yang keempat, ketika Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, maka hendaknya kita menjaga kemesraan kita dengan Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Nabi SAW bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an ashabih." Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat, memberikan pertolongan
bagi para sahabatnya, bagi para pemiliknya adalah orang-orang yang senantiasa terus memperbanyak interaksinya dengan Al-Quran. Membaca Al-Quran, jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran. Beberapa waktu yang lalu kita mengadakan mukhayyam Al-Quran. Disampaikan oleh Ustadz Qudwah, jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran. Apa makna meninggalkan Al-Quran? Orang yang bisa membaca Al-Quran, level terendah dari interaksi dengan Al-Quran itu adalah membaca. Level terendah seseorang dengan Al-Quran itu adalah membacanya. Orang yang tidak membaca Al-Quran berarti ia telah meninggalkan Al-Quran. Sehingga jangan sampai kita, waktu kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak gunakan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Carilah setiap waktu, setiap hari kita untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Begitu juga ketika seseorang pada level menghafal Al-Quran, maka ia dikatakan meninggalkan Al-Quran kalau dia meninggalkan hafalan Al-Qurannya. Maka jemaah sekalian, rahimakumullah, mari kita jaga kemesraan kita dengan Al-Quranul Karim. Berusaha kita di bulan suci Ramadan ini menjaga hubungan baik kita dengan Al-Quran. Membacanya, menghafalnya, mentadaburinya, mengamalkannya. Semua ini adalah bentuk pola kemesraan kita dengan Al-Quranul Karim. Kemudian yang kelima, kalau memang Ramadan tahun ini akan menjadi Ramadan terakhir bagi kita, maka hendaklah kita memelihara atmosfer keagamaan seseorang. Memelihara nuansa keagamaannya. Sekali dalam setahun Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan dalam kehidupan seseorang yang beriman momentum yang begitu kuat. Atmosfer keagamaan seseorang. Yaitu di bulan suci Ramadan. Kita merasa di bulan suci Ramadan ini meningkat keimanan kita. Atmosfer keagamaan kita semakin meningkat. Merasakan bagaimana saudara-saudara kita berusaha kita untuk berbagi dengan saudara-saudara kita. Maka momentum ini membuat pintu surga dibuka selebar-lebarnya dan pintu neraka dibuka, serta setan-setan dibelenggu. Yang padanya semua kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sendiri yang akan melipat gandakan, yang akan memberi pahala bagi orang yang berpuasa. Dan yakinlah ketika Allah yang menentukan, maka itu pasti yang terbaik bagi hambanya. Bulan Ramadan ini telah menghadirkan atmosfer keagamaan yang sebentar lagi akan pergi. Tapi tidak boleh menjadikan atmosfer keagamaan yang telah didatangkan juga harus pergi dari kita. Walaupun kita akan berpisah dengan bulan suci Ramadan, akan tetapi bagaimana suasana, nuansa keagamaan yang tercipta di bulan suci Ramadan itu kemudian mampu kita bawa ke bulan-bulan berikutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih. Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kita meninggal dunia kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai datang kepadamu keyakinan. Kita senantiasa menjaga istiqamah kita dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ajal menimpa kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita meninggal dunia kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kecuali dalam keadaan beriman, berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Adalah bagaimana kita memelihara Islam dari diri kita. Ketika kita sehat, ketika kita sejahtera, agar nanti ketika kita meninggal dalam keadaan beragama Islam. Karena sesungguhnya sifat dermawan itu terbina dari diri seseorang berkat kebiasaannya dalam berderma. Maka barang siapa hidup menjalani suatu hal, maka ia pasti mati dalam keadaan berpegang kepada hal tersebut. Barang siapa yang mati dalam keadaan berpegang kepada suatu hal, maka kelak ia akan dibangkitkan dalam keadaan tersebut. Jemaah sekalian rahimakumullah, perintah untuk menjaga suasana spiritual, menjaga atmosfer keagamaan di bulan suci Ramadan ini adalah perintah yang logis. Karena hanya dengan menjaganya lah seseorang akan dengan mudah menjadikan akhir kehidupannya sebagai akhir kehidupan yang baik. Husnul khatimah. Jemaah sekalian rahimakumullah. Akhirnya, marilah kita senantiasa menjaga warisan-warisan kebaikan yang telah dititipkan oleh bulan suci Ramadan kepada kita. Sehingga andai kata kita tidak bisa lagi bertemu dengan Ramadan yang akan datang, kita tetap akan bahagia karena telah memelihara keutamaannya yang telah diajarkan kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan kepada kita sehingga kita masih diberikan kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang, dan kita sekali lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan tahun ini segala amal ibadah yang kita lakukan di bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjaran yang berlipat ganda sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf dan terima kasih kepada semuanya, kepada para jamaah sekalian. Sebentar lagi kita akan melaksanakan mengakhiri Ramadan ini, dan kemungkinan kita akan sholat Id di rumah kita masing-masing. Kita akan menunggu pengumuman dari pemerintah daerah kita mengikuti majelis ulama yang ada di kabupaten ini. Bagaimana baiknya, mudah-mudahan kalau memang kita harus sholat Id di rumah, maka mudah-mudahan itu yang terbaik buat kita untuk kebaikan bersama insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih dan sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz atas taujiahnya, luar biasa ya. Andai Ramadan kali ini adalah yang terakhir buat kita. Selanjutnya juga ada 5 warisan Ramadan yang harus kita tetap pertahankan ya, dan mohon doanya kita semua bisa mempertahankan spirit Ramadan dan senantiasa meningkatkannya di kemudian hari. Baik Bapak Ibu, khususnya yang tergabung dalam aplikasi Zoom, kita masih ada sekitar 5 menit lagi. Tafadhol jika ada yang perlu ditanyakan atau ditambahkan kepada Ustadz. Tafadhol. Siapa yang disukkan? Iya. Silakan Pak. Ada yang mau ditanyakan? Ya, baik.
Jadi bila ini adalah Ramadan terakhir, masih sanggupkah kita menahan air mata untuk tidak mempedulikan sisa usia kita yang cenderung semakin berkurang? Bagaimana dengan usia yang telah diberikan kepada kita? Allah telah memberikan waktu selama ini untuk mempersiapkan diri pada kematian yang pasti akan datang. Ya, mari kita renungkan hal yang demikian sehingganya kita senantiasa bisa mengevaluasi diri kita, ya tentu dengan bantuan ustadz-ustadz sekalian di antara kita, dan kita saling mendoakan untuk itu. Mungkin Ustadz Fadli ada yang perlu ditambahkan, mengingat masih ada waktu nih Ustadz. Iya, terima kasih kepada para jemaah sekalian. Ini ada dari Sukan nih, Pak Ali ya dari Sukan, Masya Allah. Iya, insya Allah, Ustadz. Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Pak Ali? Alhamdulillah, sehat-sehat semua. Alhamdulillah, salam sama teman-teman di Sukan ya Pak Ali ya. Ya, pada jemaah sekalian, mewakili dari bidang dakwah dan ibadah juga di Masjid Nur Ilmi, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang pas dari kami, dan terima kasih kepada Pak Hadi, kepada Pak Andriana, Pak Indra, ini yang memfasilitasi yang banyak sekali kajian-kajian online seperti ini ya. Kami dari bidang dakwah ya, terima kasih telah dibantu, dan mudah-mudahan ini akan terus ya, kalaupun nanti belum akhir Ramadan misalnya kita masih belum buka masjidnya, maka mudah-mudahan ini akan tetap terus berjalan. Itu harapan kami semua ya, dan ini akan sangat membantu untuk kita bisa saling berkomunikasi dan juga mengingatkan tawassul bil haq, tawassul bis sabar. Terima kasih. Itu aja mungkin ya terakhir. Baik, jazakallahu khair Ustadz. Ini adalah kerja kita bersama ya. Ini adalah semangat kita bersama untuk menghidupkan bulan Ramadan dan memberi manfaat di atasnya. Jadi kami juga mohon maaf terlalu banyak ya kekurangan, dan bahkan karena kita tidak ada persiapan sama sekali, anak pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya PD jadinya Pak Hadi ya. Banyak pencerama baru jadinya. Alhamdulillah. Iya, yang jelas banyak ilmu yang kita dapat Ustaz. Jazakallahu khair. Makanya kemarin ada banyak hal yang ternyata memang ilmu bisa datang dari siapapun, tidak harus menunggu sampai orang itu pada kapasitas tertentu. Dan ini luar biasa Ustaz. Anda mengambil manfaat dari siapapun, dari ustadz-ustadz yang mengisi pada acaranya ini. Luar biasa. Baik Ustaz, karena waktu jualah, selanjutnya mohon kita semuanya saling mendoakan ya untuk diterimanya ibadah kita masing-masing, dan semoga penjagaan Allah Subhanahu wa taala atas kita ya senantiasa diberikan kesehatan dan dipertemukan dengan Ramadan-Ramadan berikutnya. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian tadi kultum yang disampaikan oleh Ustadz Fadli. Selanjutnya mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Insyaallah kita masih ada beberapa kesempatan dan untuk pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وما عليك ألا يزكى وأما من